Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Kata Pak Pras, saudara-saudara semuanya. Kali ini kita akan membedah omongan Edi Mulyadi, seorang aktivis. Entah itu aktivis sosial media, entah itu aktivis pengamat politik, atau entah yang lainnya. Yang jelas perilakunya sekarang perlu kita ungkapkan di publik. Video Edi Mulyadi yang viral di dunia maya membuat masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, geram. Dalam video itu, Edi dan rekan-rekannya menyebut daerah IKN di Kaltim dengan sebutan tempat jin buang anak, dan hanya monyet yang mau tinggal di sana. Serta juga menyebut Prabowo sebagai macan yang mengeong. Potongan video itu berasal dari video berdurasi sekitar 23 menit yang diunggah akun Mimbartub yang berisikan kritik terhadap proyek ibu kota baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rekam jejak Edi Mulyadi. Sebelum kita membedahnya pernyataan dari Edi Mulyadi, mari kita lebih dahulu melihat rekam jejaknya. Pernah menyalonkan diri sebagai caleg PKS dari Dapil Jakarta tapi gagal. Edi Mulyadi juga termasuk sekjen GNPF Ulama sejak 2019 dan menjadi ketua panitia aksi Mujahid 212. Edi beberapa kali berada di pusaran oposisi pemerintah dan punya kedekatan dengan persaudaraan alumni 212 dan FPI. Hal ini jelas sekali bahwasanya dia adalah seorang oposisi murni, oposisi pemerintahan. Nah, kemudian wacana pemindahan ibu kota memang sudah menjadi polemik sejak lama hingga akhirnya resmi ditetapkan di Kalimantan Timur, pun tetap menuai pro dan kontra. Terlepas dari apapun argumen dan landasannya, tidak ada yang salah sebenarnya jika ada beberapa pihak yang mengkritik atau tidak setuju dengan adanya ibu kota baru. Sayangnya, Edi Mulyadi di sini melakukan blunder fatal dan terlalu menggunakan pendekatan yang sangat Jakarta sentris. Kita ambil contoh dari pernyataannya. Istilah tempat jin buang anak sebenarnya adalah kiasan atau istilah orang-orang Jakarta untuk menggambarkan suatu daerah yang terpencil, sepi dan jauh dari pusat keramaian. Puluhan tahun yang lalu, daerah pinggiran Jakarta seperti Tangerang, Ciledug, atau Depok masuk ke dalam kategori tim tempat jin buang anak. Istilah ini memang populer di Jakarta sejak tahun 60-an. Sejarawan Betawi Al-Wasihab menuliskan istilah tempat jin buang anak dalam esainya. Albertin Endah dalam bukunya juga menyatakan jin buang anak dalam bukunya. Namun sekali lagi istilah itu hanya dikenal oleh orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jadi ini ungkapan-ungkapan ini itu sudah lampau, tempo dulu itu sudah ada dan dijadikan tempat guyonan waktu itu. Maka menyatakan istilah tempat jin buang anak ke suatu daerah di Kalimantan tentu adalah blunder ya, besar dan akan menimbulkan masalah serta menyinggung masyarakat lokal karena terkesan menghina dan merendahkan daerah tersebut. Apalagi kita tahu bahwasanya masyarakat Kalimantan sekarang ini sudah banyak yang mulai dengan peradaban dan kebudayaan modern, walaupun mereka tidak meninggalkan kebudayaan lamanya seperti masyarakat adat yang ada di Kalimantan. Maka wajar sekali jika masyarakat Kalimantan dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya marah dan geram terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh aktivis media sosial sahabat kata-kata Pak Pras tersebut. Selanjutnya adalah Azamkan yang menyebut hanya monyet untuk menempati kalimat dari Edi tentang siapa yang mau tinggal di daerah IKN di Kalimantan. Azamkan sendiri adalah seorang pengacara dan aktivis hukum dan pernah menjadi pengacara bagi FPI dan Rizik Syihab. Lagi-lagi Azam menggunakan logika Jakarta sentris yang seolah-olah tidak ada yang mau tinggal di kota selain Jakarta. Padahal jika kita lihat sudah terjadi urbanisasi di Kalimantan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Penajam Pasir Utara sepanjang 2021 sebanyak 182.000 jiwa atau meningkat dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2020. Urbanisasi ibu kota baru tak terbendung bertambah 9.000 warga baru. Kepala Dinas Dukcapil juga menyatakan hal demikian. Perpindahan atau kedatangan manusia-manusia ke wilayah Penajam Pasir Utara ini sudah tidak terbendung lagi. Mengingat wilayah tersebut memang sangat strategis dan sangat indah mempesona saudara-saudara semuanya. Kepada para politisi
dan ahli silahkan berdebat panjang lebar tentang konsep, anggaran, atau resiko pemindahan ibu kota. Tetapi jangan sekali-kali gunakan pemikiran dan pandangan yang terlalu Jakarta sentris hingga mengerdilkan daerah-daerah tersebut, apalagi menggunakan isu-isu SARA yang nantinya hanya akan memecah belah anak-anak bangsa. Hindari istilah-istilah yang dapat menyebabkan perpecahan tersebut hanya demi sebuah kepentingan kelompok atau nafsu belaka. Memang benar, sebagian masyarakat Kalimantan masih ada yang tinggal di hutan, tapi mereka lebih berperadaban daripada